Ingat gak cerita gunung yang terakhir kali gue ceritain? Kita cerita di bulan Oktober kemarin. Ya kalau lo lupa, lo bisa dengerin lagi sih obrolan kita kemarin. Tapi intinya di cerita gue itu ada 4 orang pendaki yang mereka tuh kepisah dari regu mereka. Dan 4 orang ini namanya Agas, umurnya 20-an tahun, Panova, udah bapak-bapak, Ya. terus ada Mas Burhan, dan Ranger Galih. Nah mereka tuh ngalamin beberapa kejadian mistis yang serem banget waktu mereka lagi ngedaki gunung pada malam hari itu. Yang mana akhirnya mereka bisa sampai di puncak gunung dengan selamat, untungnya. Tapi Natmoy, ternyata kisah mereka tuh nggak selesai di situ aja. Bahkan kejadian mistisnya tuh berlanjut sampai Agas bisa sampai di base camp di bawah kaki gunung. Jadi setelah sampai puncak Gunung Prau, akhirnya Agas ini istirahat dan dia bangun sekitar jam 10-an pagi. Di situ kondisinya Mas Burhan tuh udah beres-beres barang-barangnya dia. Dan regu lain tuh udah pada jalan bareng pemandu. Nah, karena pemandu atau rangernya pun udah bilang kalau misalkan mau istirahat ya boleh. Agas dan Burhan pun pede buat turun berdua doang. Karena ya jalan yang mereka lewatin ya jalan yang sama gitu loh. Lagi pula itu kondisinya mereka bakal turun gunung tuh siang hari, jadi mereka ya santai aja buat turun berdua doang. Mereka pede lah. Nah by the way kalau lo lupa Natmoy, Mas Burhan ini emang orang yang dalam tanda kutip bisa ngilmu lah. Dan cukup ngerti sama dunia-dunia gaib. Beda sama Agas, kalau Agas ya nggak ngerti sebenarnya. Nggak lama setelah mereka udah beres-beres, akhirnya mereka turun tuh berdua. Kurang lebih sekitar jam 12-an. Dan itu terakhir kali si Agas ngeliat jamnya dia. Sekitar 15 menitan mereka sampai di lapangan rumput sabana gitu. Yang mereka jalan berdua sambil nyanyi-nyanyi dan makin turun terus. Di situ Agas masih mencoba pede dan nyoba percaya sama Mas Burhan. Toh sebelumnya pas Agas tuh sempat pingsan pas dia naik ke gunung. Ya dia jadi nggak hafal jalan. Jadi sepanjang jalan ya Agas ngikutin aja nih Mas Burhan mau ambil jalan yang mana. Beberapa kali Agas nanyain juga, kayak bener gak sih ini jalan yang diambil? Dia nanya gitu ke Mas Burhan. Mas Burhan bilang yakin. Dan Mas Burhan ini ngomong, ini jalur kita udah bener nih. Coba tuh lihat ke atas lereng itu. Itu jalur pas kita saat ngedaki. Kata Mas Burhan sambil nunjuk lereng yang bukan jalan yang dia lewatin. Terus Agas balas dong, tapi Mas, kan harusnya kita ada di jalur itu. Itu kan turunan waktu kita megang tebing bareng-bareng. Kita salah jalan Mas. Nah di sana sama kayak lu Muy, Mas Burhan tuh baru sadar. Entah logikanya Mas Burhan nih kenapa bisa kebalik gitu ya. Dia juga kaget. Oh iya berarti salah dong jalannya gitu kan. Tapi ya Mas Burhan tetap ngambil keputusan untuk yaudah kita lewatin jalur ini aja. Karena ya kalau mereka balik bakal lebih lama. Dan pikiran Mas Burhan tuh yang namanya juga turunan, ujung-ujungnya bakal ke kaki gunung juga gitu kan. Tapi entah mereka turunnya di mana ya nggak tahu. Tapi yang penting pasti sampai bawah juga gitu kan. Sampai akhirnya mereka jalan terus dan masuk ke area pepohonan gitu Natmoy. Medan tuh makin terjal dan makin gak ada suara-suara burung. Yang tadinya tuh langit cerah banget, itu berubah jadi mendung, bener-bener gelap kayak udah maghrib. Dan gak ada orang sama sekali, sepi banget Natmoy. Cuma mereka berdua doang berarti. Cuma mereka berdua doang. Mereka masih coba buat jalan terus lanjut. Dan tiba-tiba jauh di depan mereka tuh ngelihat ada satu orang pendaki. Posturnya kayak laki-laki. Mereka kejarlah si laki-laki ini. Tapi rasanya tuh makin dikejar makin kayak jauh gitu loh. Dan pas coba diteriakin, orang ini cuma nengok ke belakang, tapi gak berhenti sama sekali. Kayak gak ngegubris Burhan sama Agas gitu loh. Mereka masih coba tuh buat kejar si orang ini. Dan gak lama untungnya mereka sampai ke si orang ini, ke si pendaki ini. Yang si pendaki ini tuh kelihatan tatapannya kosong gitu Natmoy. Dan lagi bengong ngeliatin semak-semak. Pas pundaknya ditepok, si orang ini tuh kayak kaget dan baru sadar gitu loh. Terus dia ngomong, maaf saya harus buru-buru sampai di semak ini, makanya saya gak nungguin kalian. Sambil si pendaki ini kayak nunjuk semak-semak yang ada di samping dia. Singkat cerita setelah udah kenalan ya sebut aja nama mas-mas ini Mas Ali gitu ya. Dari perawakannya umurnya sekitar 30-an. Gak kelihatan jelas banget mukanya gimana karena ya yang tadi gue bilang di situ kondisinya mendung gitulah. Udah rada gelap. Udah tuh mereka jalan diantar sama si mas ini. Mereka jalan terus ke bawah. Makin lama jalanan mulai gak seterjal yang sebelumnya. Dan Mas Ali ini bilang sebentar lagi kita bakal sampai di sebuah pertigaan. Dan disitulah mereka bakal pisah. Wah agak seneng banget tuh. Karena juga kata Mas Ali kan tinggal 30 menit lagi.
mereka bakal sampai ke base camp. Jadi semangat banget lah si Agas. Tapi Nat, Muy, pas Agas iseng ngecek jam tangannya, dia tuh kaget banget. Sampai nelan ludah, saking kagetnya dan paniknya dia. Lu inget gak pas terakhir kali Agas ngecek jamnya pas dia mau turun dari puncak? Jam 12. Jam 12. Sekarang setelah mereka udah jalan jauh banget, itu jam 12 lebih 10 menit. Jadi kayak mereka cuma 10 menit jalan. Dan itu gak mungkin banget kan. Mereka udah turun lama banget. Bahkan ya gak mungkin 1 jam doang dong. Kan tadi Mas Ali bilang juga 30 menit lagi sampai bawah. Ya mereka dari puncak turun ke bawah aja udah berapa jam harusnya kan. Itu bukan jam yang rusak, itu bukan kan, Bi? Nah bukan, Muy. Si Agas tuh juga dia nyoba positive thinking. Kayak ya mungkin jamnya mati gitu. Tapi ya dia ngerasa gak mungkin juga, gara-gara dia bilang kalau jamnya tuh jam Casio Moodman, tahan banting, dan bahkan dia baru beli 2 bulan yang lalu. Jadi kayak ya dia bingung, cuman ya udahlah dia mencoba positive thinking gitu. Dan lagi kondisi di situ tuh gak angker gitu loh, cukup enak lah jalanannya. Tadi kan gue bilang udah gak mulai terjal, udah mulai enak medannya gitu. Gak lama kemudian akhirnya mereka sampailah di sebuah pertigaan yang dimaksud sama Mas Ali itu. Buru-buru tuh Agas ngejauh dari sisi Mas Ali ke arah Mas Burhan. Terus Mas Ali ngomong, saya cuma bisa antar sampean sampai sini aja, karena area saya cuman dari sini sampai jalur ke atas tadi. Dia ngomong area, Nat, Muy. Terus Mas Ali ngomong, kalian silahkan teruskan ke arah kiri, jangan lurus. Lurus itu tembusannya lereng. Silahkan Mas, semoga selamat sampai di jalan. Titip salam dari saya buat teman-teman ranger di base camp ya. Bilang kepada mereka kalau saya masih ada di sini. Mas Burhan jawab dengan sopan, siap Mas Ali. Kami berdua ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas jasa Mas Ali udah temenin kita. Akan kami sampaikan salamnya Mas Ali untuk teman-teman di base camp. Terus Mas Ali ngomong, di depan kalian bakal menemukan pemukiman warga. Kalian bisa beristirahat di sana sejenak kalau kalian mau. Tapi saya sarankan di sana kalian jaga sopan santun kalian, terutama kamu anak muda. Dia bilang kayak gitu sambil nunjuk ke Agas. Di situ Agas kaget banget. Mas Burhan juga ikutan kaget. Tapi akhirnya untuk mempersingkat waktu, ya udah Mas Burhan sama Agas jabat tangan Mas Ali ya sebagai tanda terima kasih lah. Tapi pas salaman, Nat, Muy, itu tangannya Ali berkerut-kerut dan tangannya tuh dingin gitu, Nat, Muy. Tapi ya udahlah, Agas mencoba bodo amat tuh di situ. Akhirnya mereka pisah. Agas dan Mas Burhan belok ke kiri. Mas Ali balik lagi ke arah mereka turun tadi, balik ke atas. Ke semak-semak itu lagi? Ya, kurang lebih sekitar 5-7 meter mereka jalan. Burhan sama Agas tuh ngadep ke belakang kayak mau ngeliat Mas Ali gitu kan. Tapi Nat, Muy, pas mereka lihat ke belakang, itu gak ada orang sama sekali. Bener-bener kosong. Yang ada cuman ada seekor anjing yang ngeloncatin batu-batu gitu di belakang mereka. Dan lama-lama si anjing ini naik ke atas sampai gak kelihatan lagi. Ya setelah Agas sama Mas Burhan ngeliat sosok Mas Ali yang sebenarnya, ya udah mereka cuma ngelongo aja di situ. Berarti Mas Ali tuh anjing gitu? Iya bener, Muy. Tapi mereka cepet sadar. Ya udah yang penting bener-bener secepatnya mereka sampai ke base camp lah. Ya gue nggak tahu ya apa yang mereka rasain, cuman mungkin karena sebelumnya juga udah ngerasain pas ngedaki ada hal-hal mistis. Ya udahlah biarin, yang penting mereka bisa pulang gitu. Mereka ngelewatin tuh jalan yang disaranin sama Mas Ali. Ya kayak semak-semak itulah jalanannya. Gak lama kemudian Agas tuh ngedengar kayak ada suara orang gitu loh. Ada orang ngobrol, ada orang ketawa-tawa, ada juga kayak suara anak-anak kecil lagi main. Dan suaranya tuh asalnya dari bawah kirinya dia. Udah tuh Agas sama Mas Burhan udah kayak coba loncat-loncat ngelongo, tapi nggak bisa kelihatan gara-gara ketutupan sama pohon-pohon tinggi. Ya udah tuh mereka coba ke pohon itu, mereka lewatin pohonnya, dan ternyata bener di sana tuh kayak ada pagar buatan dari kayu-kayu gitu loh. Kayak sebagai tanda kalau mereka tuh masuk ke area pemukiman. Agas sama Burhan seneng banget waktu ngeliat itu. Ya akhirnya apa yang ditunjukin sama Mas Ali beneran ada pemukiman. Dan ada orang lagi setelah mereka udah lama nggak ngeliat sosok orang lah di saat mereka nurunin gunung itu. Udah tuh mereka masuk berdua ke pengarangan itu, dan sekitar 100 meter ke depan dari kayu-kayu itu mereka kayak masuk area hutan. Dan feeling mereka tuh pemukiman ini ada di dalam area hutan ini. Buru-buru lah mereka jalan ke situ, masuk, dan bener itu tuh kayak perkampungan gitu, Nat.
Nat, Moy. Awal masuk perkampungan tuh mereka kayak disambut sama warga-warga. Ada rumah-rumah juga, tapi kecil banget dari kayu gitu loh. Di dalam rumah itu tuh gelap, kayak nggak kelihatan apa-apa. Tapi perkampungan ini ya serasa ramai banget dan gak serem sama sekali. Mas Burhan pun ngerasa kayak gitu, kayak yang ada tuh auranya adem, enak, tentram, damai. Yaudah tuh, sesuai arahan dari Mas Ali, mereka mencoba berusaha sesopan mungkin lah saat mereka tuh ada di kumpulan warga-warga ini. Dan kayaknya di depan si pemukiman ini tuh kayak pasar gitu loh. Banyak orang ngobrol-ngobrol, ada yang bawa daun-daun, ada yang bawa kayu bakar, ada yang bawa buah-buahan. Pokoknya ya rame lah di situ. Dan beberapa warga tuh ada yang ngeliatin si Agas sama Burhan juga dari atas sampai bawah dan senyum ramah gitu ke mereka. Pas sampai di area pasar itu, ada satu orang ibu-ibu yang lagi gendong anaknya itu datang ngehampirin si Agas dan Mas Burhan. Dia ngenalin diri dengan nama Mbak Ning. Terus mereka ngobrol lah, ya percakapannya pakai bahasa Jawa yang artinya tuh gini. Mbak Ning ngomong, "Permisi, mas-mas ini ada apa tujuan datang ke sini?" Burhan jawab, "Siang Mbak, kami ini sedang menuju perjalanan ke kaki gunung, menuju titik kumpul di bawah. Saya diberikan petunjuk di jalan yang ternyata melewati perkampungan ini. Apakah benar di sini nanti bisa tembus ke kaki gunung?" Mbak Ning nanya, "Emang siapa mas yang ngeberitahu kalian buat lewat sini?" Nah bingung juga tuh Mas Burhan sama Agas mau jawab apa, karena ya nggak mungkin dong dia bilang ya dikasih tahu sama orang yang berubah jadi anjing gitu kan. Tapi nggak lama si Mbak Ning ngomong lagi, "Saya rasa kalian butuh istirahat setelah perjalanan jauh. Mari saya antar ke balai peristirahatan kami di tengah sana. Mari mas, silakan. Ada banyak pendaki juga di dalam yang seperti mas." Nah si Mbak Ning ini ngajak sambil senyum-senyum. Tapi Agas tuh ngelihat si Ning ini senyumnya kayak agak senyum-senyum licik gitu loh Nat. Sampai di balai kampung itu ternyata Agas ngelihat ada beberapa pendaki lain. Dan di situ tuh Agas ngerasa campur aduk gitu Nat, perasaannya dia. Di satu sisi tuh lega, kayak ya banyak orang gitu. Tapi di sisi lain Agas tuh bingung, karena ya gimana caranya banyak pendaki tiba-tiba. Padahal selama Agas sama Mas Burhan ini turun gunung, mereka nggak ngeliat orang sama sekali kan. Di belakang maupun di depan dia sepi banget. Kenapa tiba-tiba ada pendaki lain gitu loh. Yaudahlah tuh, mereka akhirnya lihat-lihat di sekitaran balai kampung itu. Terus gak lama lanjut ke rumahnya Mbak Ning. Mereka duduk di teras rumahnya Mbak Ning. Di teras rumahnya Mbak Ning itu Agas ngeliat ke sekelilingnya dia. Di rumah-rumah tetangga samping-sampingnya Mbak Ning itu tuh kayak ada beberapa pendaki lain. Tapi kelihatannya aneh, karena pendaki ini tuh kayak seneng banget duduk di teras-teras rumah warga. Dan kayak mereka tuh kelihatan gak berdiri dari duduknya mereka gitu loh. Kayak serasa betah banget istirahat di sana. Agas tuh ngomong ke Mas Burhan, "Mas, lo ada berasa aneh gak sih di sini?" Mas Burhan langsung bilang, "Shh, pelan-pelan. Saya udah merasa pas dari awal masuk perkampungan ini itu udah aneh. Tapi saya coba untuk biasa aja. Pokoknya kamu tahan semua rasa penasaran dan kengerian kamu. Di sini kuncinya cuman kalau mau selamat, kita ikutin alurnya mereka. Nanti niscaya kita bisa lolos, gak kayak pendaki-pendaki lain itu." Agas jawab, "Aduh mas, saya juga merasa aneh banget sama pendaki-pendaki itu. Gimana nih mas?" Mas Burhan nenangin lah, "Udah kamu tenang aja, kamu jangan banyak omong. Oh iya satu lagi, setiap minuman atau makanan atau apapun yang mereka suguhin ke kamu, nanti kita makan aja. Bersikap normal aja. Tapi ingat, sebelum kamu nelan itu, kamu baca doa. Dan apa yang kamu makan, jangan semuanya ditelan. Simpan sebagian di mulut kamu, lalu lepehkan." Udah tuh, Baning datang lagi ke teras, bawain makanan sama minuman. Terus dia ceritain tuh seluk-beluk kampungnya ini, yang katanya kampungnya tuh udah ada dari zaman kerajaan Majapahit dulu, Nat. Dan isinya orang-orang pengungsian gitulah, turun-temurun dan akhirnya sampai sekarang. Nah, padahal nggak ditanya ini, tapi si Mbak Ning cerita tentang pendaki-pendaki yang ada di sekitarnya mereka. Mbak Ning nih bilang kalau pendaki-pendaki itu tuh sama kayak Agas sama Burhan. Pas mereka nurunin gunung, mereka mampir, tapi katanya pendaki-pendaki lain itu tuh betah banget sampai nggak mau pulang.
Buset. Nah selagi Mas Burhan ngobrol-ngobrol sama Mbak Ning, Agas tuh iseng ngeliat ke jam tangannya dia lagi. By the way jamnya Agas tuh digital, kayak ada angkanya, jadi bukan jarum jam gitu loh. Di situ Agas kaget banget, karena dia pikir jamnya dia tuh nunjukinnya 12.10, 12.10. Tapi sekarang jamnya Agas itu 00.00. Mundur. Mundur, Nat. Tapi di situ Agas ingat omongannya Burhan, bersikap normal aja dan sopan, santai aja. Udahlah tuh, di situ Mbak Ning nyuruh buat Mas Burhan sama Agas minum. Pas Agas mau minum, dia ngeliat dulu nih ke arah Mas Burhan, gimana cara minumnya biar buat ngelepehan nanti gimana. Jadi Mas Burhan tuh minum air dari gelas itu, terus dia telan, tapi dia sisain airnya itu di ujung bibirnya, terus keluar tuh airnya netes dari ujung bibirnya dia itu. Kebayang nggak? Nah gitu cara ngelepehinnya. Jadi kayak kelihatan berantakan gitu aja ya minumnya. Iya. Nah di situ Agas ngerti caranya. Pas dia mau coba, sialnya Mbak Ning ini ngeliatin dia terus, ngeliatin Agas. Kalau kelihatan ngelepeh berantakan, gak sopan dong. Takut diomelin kan. Panik tuh Agas, gimana nih ngelepehinnya? Ntar dibilang gak sopan. Akhirnya di situ Agas minum dikit, terus dia pura-pura keselak. Jadi biar gak terkesan ngelepehin gitu loh. Mbak Ningnya bilang di situ, wah Mas, pelan-pelan. Oh ya Mbak, maaf, aku haus banget makanya keselak. Terus Mbak Ning ini ngomong, ya udah, kalau Mas mau, Mas bisa nginep di sini dulu. Pulangnya besok aja. Nanti malam ada pertunjukan loh Mas. Ada wayangan di sini. Mas Burhan ngomong, aduh gimana ya Mbak? Kita udah ditunggu teman-teman di kaki gunung. Dan ini tuh sepertinya udah mulai petang. Nah, pas Mas Burhan ngomong kayak gitu, Mbak Ning bilang, kalian gak ingin bernasib sama seperti pendaki yang lain kan? Wah, maksud Mbak gimana? Kata Burhan. Di sini ada aturan Masnya. Kalian sudah berada di sini. Kalian harus ngikutin tata aturan di sini Mas. Bukannya Mas mau pulang. Buset. Nah Burhan sama Agas tuh gak berani macam-macam. Ya udah akhirnya mereka ikutin lah suruhan Mbak Ning ini. Singkat cerita, tiba-tiba tuh udah malam weh, Nat. Dan kerasanya emang waktu tuh berasa cepet banget di situ. Tiba-tiba dari arah depan perkampungan itu tuh udah rame warga bawa obor. Mereka ngelewatin Agas sama Burhan. Dan orang-orang ini tuh menuju ke tengah kampung, ke tempat balai kampung itu yang gue bilang. Nah balai kampung ini tuh bentukannya sederhana, kayak tanah lapang 10 kali 10 meter. Nah orang-orang tuh kumpul semua di situ. Ada warga sama pendaki-pendaki juga pada datang ke sana. Nah tiba-tiba di depan balai perkampungan ini tuh entah kapan, yang sebelumnya mereka lihat kosong, tiba-tiba di malam itu udah disiapin kayak seperangkat gamelan gitu satu set. Lu kebayang gak sih yang ada gongnya, ada gamelan banyak, itu kan banyak banget kan. Iya tiba-tiba aja ada, padahal sebelumnya mereka lihat gak ada gitu loh. Udah tuh pertunjukan gamelannya dimulai. Ada orang-orang yang pakai pakaian merah nari-nari gitu. Dan ternyata yaitu pertunjukan wayang orang. Terus penontonnya tuh di barisan paling depan itu tuh para pendaki. Itu mereka duduk sila. Yang bagian tengah tuh warga pada jongkok. Terus yang belakang tuh pada diri. Warga-warga juga. Nah, Burhan sama Agas itu di paling belakang, berdiri sama warga-warga. Terus Agas sama Burhan tuh ngeliat si pendaki-pendaki itu tuh yang duduk bersila, yang paling depan, itu tuh tatapannya kosong banget, Nat. Nah, mumpung ada kesempatan, ya mereka lagi berdua dan di depan lagi pada rame, Agas coba buka obrolan lah ke Mas Burhan. Mas, ini gimana Mas? Kita bisa keluar dari sini nggak ya? Udah lihat jam kan Mas? Burhan bilang, ini semua tipu muslihat. Apa yang kita lihat tuh bukan yang sebenarnya kita lihat. Maksud Mas apa? Kata Agas. Saya penasaran dengan isi rumah. Pasti ada sesuatu. Pasti ada yang salah sama isi rumah itu. Dan jawaban kita ada di sana. Rumahnya si Mbak itu. Rumahnya si Mbak Ning itu. Lo yakin Mas? Kata Agas. Kata Burhan, sebentar lagi waktu yang pas buat kita masuk ke sana. Si Agas nanya dong, emang kita nunggu apa Mas? Kenapa nggak sekarang aja mumpung mereka lagi nonton wayang? Si Burhan bilang, coba lihat ke atas. Sebentar lagi bulan tuh bakal ketutup penuh sama awan. Disitulah kita punya kesempatan. Baru si Agas pengen ngomong, dia udah disuruh diem sama Burhan. Ya udahlah, Agas nonton lagi tuh wayangan ini. Dan tiba-tiba semua penari, penabuh gamelan itu diem gitu aja Nat. Kayak matung, kayak manekin challenge, tau gak sih lo?
bener-bener diem semua. Dan di saat itu juga Burhan langsung narik Agas buat lari ke tempat Mbak Ning. Sambil lari, Burhan tuh bilang kalau pas bulan ketutup, mereka semua tuh diem. Dan itu kayak kelemahan mereka gitu, Nat, Moy. Anjir. Dan sebelum bulan itu kelihatan lagi, itu waktu Burhan dan Agas buat gerak. Yang gak tahu seberapa lama waktu mereka, tapi yang penting kabur aja dulu. Udah tuh Burhan sama Agas langsung lari ke rumahnya Mbak Ning. Pelan-pelan mereka masuk. Dan di dalam rumah yang gelap itu, barang-barangnya tuh kayak kelihatan barang-barang lama. Terus di depan mereka tuh ada tirai yang nutupin ruangan di dalam itu. Jadi kayak posisinya mereka lagi di ruangan tengah rumahnya Mbak Ning. Di depan tuh kayak ada tirai ke ruangan belakang. Mas Burhan bilang, pokoknya apapun yang kita lihat nanti, sampean jangan teriak. Gak boleh merem juga. Kita harus sama-sama ngeliat. Itu syaratnya supaya kita berdua bisa lolos dari sini. Si Agas iya aja ya, dia siapin mental aja lah pokoknya. Tapi tiba-tiba pas dia di ruang tengah itu, pas si Mas Burhan mau buka tirai di depan dia, Agas tuh ngedengar ada suara anak kecil nangis. Lirih banget, kayak terisak-isak gitu. Itu susah banget buat Agas buat nyuekin ya, Nat, Moy. Misal kayak ya mereka kan lagi di ruang tengah tuh tadi. Terus di bagian depan mereka, di bagian belakang rumah, itu ada tirai yang mereka mau masukin. Nah, di samping kanannya Agas itu ruangan yang ada suara anak kecil ini. Dan ketutup tirai juga. Terus suara anak kecil ini ya tangisannya masih kedengeran. Terus dengan bahasa Jawa, Agas tuh ngedengar si anak ini ngomong pakai bahasa Jawa yang artinya gini, "Kakak, tolong aku kak, aku kesakitan." Di situ tuh Agas beneran kasihan banget ngedengernya. Ya Agas mau nyamperin kamar si anak kecil ini, tapi Mas Burhan tuh bilang, "Jangan Le, jangan, tahan godaan, jangan biarin emosi membawa dirimu. Kamu mau pulang atau tidak?" Di situ tuh Agas sadar, ya dia nggak boleh kegoda sama suara anak kecil ini, karena ya kemungkinan besar itu tipuan kan. Dan dia sadar kalau yang penting gue harus pulang gitu. Tiba-tiba dari suara tangisan anak kecil itu berubah, Nat, Moy. Jadi suara lengkingan ketawa tinggi banget, kayak suara kuntilanak ketawa. Dan anak kecil itu ngomong, "Kalian sudah lancang, kalian lancang." Ih, takut. Gak pakai nunggu lama, akhirnya Mas Burhan langsung narik tirai yang di depan dia, bener-bener dibuka. Dan Agas pun maksain diri buat ngelihat di dalam sana dan udah gak ngirain lagi tuh ruangan yang di sampingnya dia. Dan di dalam situ tuh cahayanya tuh redup banget. Dan di ruangan itu tuh kayak cuman ada obor gitu yang ditempel di dinding. Awalnya tuh Agas bingung, karena dia ngelihat di sekeliling ruangan itu kayak gak ada apa-apa. Tapi pas Agas ngelihat ke arah bawah, persis di depan dia, di tengah ruangan itu ada kuburan, Nat, Moy. Ada makam di dalam rumah orang. Wah, di situ Agas deg-degan banget. Dan di tengah makam itu tuh kayak ada sesuatu yang dibungkus kain warnanya kuning dan hitam. Mungkin itu tuh yang dimaksud Mas Burhan, barang yang mereka cari. Dan suara anak kecil yang ada di kamar yang di bagian depan itu tuh udah teriak-teriak histeris, kayak anak kecil yang marah kalau mainannya dia diambil gitu loh. Gue nggak tahu gimana, tapi emang posisinya di situ Mas Burhan udah ngambil si bungkusan ini. Buru-buru lah tuh si Mas Burhan sama Agas cabut setelah ngambil si bungkusan ini. Tapi ini si bulan ini masih ketutup awan, Bi. Masih Moy. Sudah tuh mereka keluar dari ruangan itu. Pas di ruangan tengah, Agas tuh penasaran sama apa yang ada di kamar anak kecil itu. Dan masih kedengeran juga teriak-teriak. Di situ Agas izin ke Mas Burhan buat ngecek. Dibolehin lah. Dan pas Agas buka, ternyata di kamar anak kecil itu isinya makam juga. Anjing. Tapi ukurannya lebih kecil dan gak ada bungkusan kuning hitam itu kayak yang di bagian belakang. Dan gak ada orang juga kan? Gak ada orang. Dan seketika suara yang tadi teriak-teriak itu hilang gitu aja, Moy. Langsung lah mereka keluar rumah. Dan kayak yang tadi lu tanyain, untungnya awan tuh masih gelap. Dari kejauhan tuh kelihatan warga kampung tuh masih pada di balai perkampungan dan mematung diem gitu aja. Kesempatan lah buat mereka. Mereka lari ke pintu masuk perkampungan tadi yang ada di bagian depan. Mereka lari. Udah lama lari kayak gitu, tapi kok rasanya Agas nih gak sampai ke ujungnya, gak sampai ke pagar-pagar kayu itu. Sampai akhirnya mereka berhenti, ngos-ngosan. Dan tiba-tiba aja, Nat, Moy, Burhan tuh jatuh ke tanah. Terus kepalanya Burhan tuh ngelihat ke arah belakang, ngelihat ke arah si balai perkampungan itu. Dan di situ tuh matanya Mas Burhan melotot.
Agus ngeliat lah akhirnya ke arah belakang juga. Ternyata persis di belakang mereka itu tuh balai kampung. Jadi kayak kesannya tuh mereka berdua dari tadi jalan di tempat, Anjing. nggak jalan menjauh dari balai perkampungan, dan mereka nggak jalan mendekati pintu perkampungan itu loh. Di situ Agus nanya ke Mas Burhan, "Mas, yang bener aja mas, ini piye mas?" Mas Burhan bilang, "Wah, nggak tahu nih. Padahal harusnya nggak kayak gini nih." Jawab Mas Burhan kayak gitu. "Mas sebenarnya tahu dari mana? Pakai batu yang di dalam bungkusan itu bisa bikin kita keluar dari sini." Si Burhan bilang, "Dulu saya pernah diajarin sama guru spiritual saya. Apabila suatu saat bertemu sama perkampungan kayak gini, coba cari benda keramat yang ada di dalam bangunan, di area atau lokasi perkampungan. Tapi kok ini kayak gini ya, saya juga nggak tahu." Belum selesai Agus nanya, tiba-tiba cahaya bulan tuh udah kelihatan lagi. Orang-orang udah pada mulai gerak. Cer. Tapi lama-lama Agus tuh ngerasa kalau badannya tuh ngantuk berat, dan akhirnya dia pingsan blank gitu aja Nat, Moy. Dan setelah itu tiba-tiba Agus tuh sadar, dan di situ udah ada matahari. Terus tuh Agus denger kayak ada suara orang sayup-sayup ngomong gitu loh. Kayak ya lu baru bangun, terus denger suara gak jelas, tapi lama-lama suaranya makin jelas kedengeran. Dan itu ternyata suaranya Mbak Ning. Mbak Ning ngomong, Le, kok diem aja Le? Ini loh diminum airnya, katanya haus." Dan pas Agus ngeliat kanan sama kiri, Agus tuh di teras rumahnya Mbak Ning sama Mas Burhan lagi minum air yang disuguhin sama Mbak Ning. Keulang lagi. Keulang lagi Nat. Anjing. Terus Agus minum, dia inget dia harus lepehin, tapi dengan cara dia keselak lagi. Bener-bener Agus di situ ngerasa kalau ya kejadian bener-bener keulang. Dan setelah itu obrolan tuh persis. Burhan ngobrol sama Mbak Ning, dan obrolannya juga sama banget. Kelihatan warga-warga di sekeliling Agus juga sama. Makan dan minuman yang disuguhin sama Mbak Ning tuh beneran sama persis. Jadi ya mereka terjebak di perkampungan itu dengan waktu yang berulang-ulang. Hah? Ini sampai sekarang, Bi? Sebenarnya ceritanya belum selesai Nat. Masih panjang lagi perjalanan mereka. Cuman kayaknya gue gak bisa selesaiin di malam ini sih.